Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Di tengah gemerlapnya istana Persia, seorang lelaki sederhana berjalan pelan, tanpa mahkota, tanpa pengawal, tapi kata-katanya mampu mengguncang singgasana kekuasaan ribuan tahun. Inilah kisah Rib'i bin Amir, sang utusan tauhid yang berdiri sendiri namun membawa cahaya yang membakar kegelapan kekaisaran. Pada tahun 636 Masehi, dunia berubah cepat. Dua kekuatan besar dunia, yaitu Romawi dan Persia, telah lama mendominasi peradaban. Tapi di Timur Tengah sebuah cahaya baru muncul, yaitu agama tauhid, Dinul Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam tidak padam, ia menyala dan menyebar. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin mulai bergerak ke wilayah Persia, bukan untuk menjarah, tapi untuk mengajak manusia kembali kepada Rabb mereka. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, memilih satu panglima yang tangguh dan soleh, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, sang pemanah ulung di perang Badar. Sayyidina Umar berkata, "Wahai Sa'ad, pergilah ke tanah Persia, tapi ingat, engkau membawa dakwah, bukan dendam." Sa'ad menjawab, "Demi Allah ya Amirul Mukminin, aku akan membawa panji Islam bukan atas namaku, tapi atas nama kebenaran." Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan ke arah Al-Qadisiyah, gerbang menuju jantung Persia. Di sisi lain, kaisar muda Persia, yaitu Yazdajir III, baru naik tahta. Dia mewarisi tahta yang telah retak. Tentara mulai lelah dan rakyat mulai goyah. Yazdajir mendengar kabar pasukan muslim datang, tapi mereka tak seperti pasukan biasa. Mereka tak menjarah, mereka justru menegakkan keadilan dan ibadah. Sang kaisar tak percaya. Dia pun mengutus utusan untuk mengundang wakil kaum muslimin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan dari ribuan prajurit muslim, satu orang dipilih, bukan panglima, bukan bangsawan, tapi seorang mujahid sederhana, yaitu Rib'i bin Amir. Ia berasal dari Bani Tamim, salah satu kabilah Arab yang cukup besar dan terkenal. Ia masuk Islam pada periode Madinah, karena namanya tidak muncul dalam peristiwa-peristiwa besar awal Islam di kota Mekah, dan tidak termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, para sahabat awal yang memeluk agama Islam. Rib'i bin Amir bukan dari kalangan bangsawan Quraisy, tapi lebih kepada kalangan rakyat biasa yang kemudian menunjukkan keunggulan dalam keberanian dan kefasihan bicara. Dia seorang prajurit, bukan orang besar, tapi imannya melebihi seluruh harta Persia, yang kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan misi kepadanya. "Wahai Rib'i, ingat, engkau bukan membawa nama kami, engkau membawa nama Allah." Rib'i menjawab, "Aku tak gentar menghadapi istana manusia jika hatiku telah bersujud di hadapan Rabb semesta alam." Dalam perjalanan, Rib'i melewati perbatasan.
ia tak merasa gentar sedikit pun. Istana Persia tak seperti apapun yang pernah dilihat Rib'i. Ia memiliki pilar emas, permadani, ratusan prajurit bersenjata. Tapi dia tetap melangkah tanpa rasa takut, tombaknya di tangan, kepalanya tegak. Sesampainya di gerbang Persia, para penjaga istana Persia menahan Rib'i. "Hai orang Arab, tinggalkan tombakmu di luar. Tak layak kau masuk membawa senjata." Rib'i dengan tenang menjawab, "Aku tidak meninggalkan senjataku kecuali setelah tugasku selesai. Aku datang bukan untuk tunduk, tapi untuk menyampaikan." Pengawal Persia mengejek, "Lihat pakaianmu, ini bukan tempat pengembala kambing." Rib'i tak menghiraukan ejekan itu. Kemudian dia berkata, "Kau lihat pakaianku, tapi tak kau lihat isi hatiku." Mereka berharap langkah-langkah Rib'i di atas permadani yang mewah itu akan membuat ia gentar. Tapi dia terus berjalan seperti seorang mujahid berjalan di atas padang pasir. Kini dua dunia bertemu, yang satu dibangun dengan emas, yang satu berdiri di atas iman. Yazdajir dengan nada sombong memerintah, "Dekatkan dia ke sini. Aku ingin melihat wajah makhluk yang datang dari padang pasir tandus menantang kebesaran Persia." Pengawal mendorong Rib'i maju, tapi dia menolak didorong dan berjalan sendiri dengan tenang. Yazdajir sang kaisar menatap sinis. "Siapa kalian ini? Apa yang kalian inginkan dari kami, wahai bangsa Arab yang hina? Kalian bukan bangsa yang berilmu, bukan pula bangsa kaya. Tapi kini kalian datang dengan senjata dan kesombongan." Istana sunyi. Semua menunggu Rib'i bicara. Lalu ia menjawab dengan suara mantap, tegas namun tenang. "Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat, dari kezaliman agama-agama buatan menuju keadilan Islam." Para penasihat Yazdajir terdiam. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu tertawa sinis. "Kalau begitu, pulanglah wahai utusan. Katakan kepada pemimpinmu, jika kalian kembali ke tanah kalian, kami akan kirimkan pakaian, makanan, dan emas untuk kalian. Tapi jika kalian tetap keras kepala, maka pasukan kami akan menghapus kalian dari muka bumi ini." Rib'i tak bergeming. Matanya menatap langsung ke arah raja. Kemudian dia berkata, "Kami tidak datang mencari dunia. Bukan emasmu yang kami cari. Kami datang untuk mengajakmu dan rakyatmu kepada kalimat yang satu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika kau menerimanya, kami bersaudara. Jika tidak, maka kami akan biarkan pedang berbicara." Yazdajir bangkit dari singgasananya. Dia marah. Para pengawal bersiaga. Dengan nada keras dia berkata, "Engkau mengancamku di dalam istanaku, wahai utusan. Kau bangsa Arab memang hina, tak tahu adab, tak tahu apa-apa." Tanpa gentar, Rib'i menjawab umpatan raja, "Aku tak mengancammu. Aku hanya menyampaikan apa yang sepantasnya aku sampaikan." Rib'i tidak mundur, tidak menunduk. Di hadapan kekaisaran raksasa, ia berdiri membawa kebenaran. Yazdajir memberi isyarat
agar Rib'i diusir keluar. Para pengawal mengiringinya keluar istana, tapi sorot mata semua yang hadir telah berubah. Yazdajir tak tahu kata-kata itulah yang akan menjadi awal kehancuran kerajaannya. Rib'i bin Amir keluar bukan sebagai utusan yang diusir, tapi sebagai tamu yang telah mengguncangkan istana dari dalam. Kata-katanya mengendap di benak setiap orang yang mendengarnya. Yazdajir kembali duduk, wajahnya merah padam. Ia menatap para penasehatnya dengan penuh emosi. Dengan nada marah dan penuh dengan emosi, Yazdajir berkata, "Bangsa barbar itu ingin meruntuhkan warisan para dewa kita. Siapkan pasukan, aku ingin mereka dilumat." Yazdajir tidak menerima dakwah. Dia memilih angkuh. Maka sejarah pun mencatat keputusannya. Inilah perang yang meruntuhkan kekaisaran Persia, Perang Odisia. Pasukan Persia dipanggil dari seluruh provinsi. Tentara berkuda, gajah perang, para pemanah, semuanya dikumpulkan. Persia mengerahkan pasukan besar dipimpin oleh panglima legendaris mereka, yaitu Rustum. Dia dikenal cerdas, kejam, dan tak terkalahkan. Rustum membawa lebih dari 100.000 pasukan tentara. Mereka datang dengan gajah, baju besi, dan kesombongan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sementara di pasukan Islam, setelah Rib'i tiba di markas kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di atas tandu karena sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rib'i, "Wahai Rib'i, bagaimana mereka menyambutmu?" Rib'i tersenyum. "Mereka menyambutku dengan kilauan emas dan hinaan, tapi aku menjawab dengan dakwah dan kehormatan." Sa'ad bin Abi Waqqas mengangguk, tidak dengan marah, tapi dengan keyakinan. Keyakinan bahwa kemenangan bukan ditentukan dengan jumlah, tapi dengan iman. Para prajurit muslim berdoa. Mereka membaca Al-Quran, mengasah pedang, menenangkan diri, tidak gaduh, tidak sombong. Pasukan Islam tidak punya gajah, tidak punya emas, tapi mereka punya sesuatu yang tidak bisa dibeli kekaisaran manapun. Mereka yakin bahwa Allah bersama mereka. Saat fajar menyingsing, di padang Al-Qadisiyah, pasukan muslim berdiri tegap. Hari itu pun tiba, dua pasukan berhadapan. Persia dengan pasukan raksasa dan gajah-gajah perang, Islam dengan barisan kecil, tapi hati mereka telah dipenuhi janji Allah. Pasukan Persia bersiap-siap. Gajah-gajah besar di barisan depan. Rustum memberi aba-aba. Rustum, panglima Persia, yakin dalam hitungan jam pasukan muslim akan hancur. Pasukan muslim tenang. Sa'ad bin Abi Waqqas tak bisa berdiri karena sakit, tapi tetap memimpin dari atas tandu. Ia memotivasi pasukan lewat utusan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatur strategi dan menyerahkan komando harian pada panglima muda seperti Qaq bin Amr dan Asim bin Amr. Puncak pertempuran. Gajah-gajah Persia membuat barisan muslim kacau, tapi kemudian datang Qaq dengan strategi unik. Menyerang mata gajah, membuat mereka lari dan menginjak barisan mereka sendiri. Rustum panik. Pertempuran berlangsung selama 4 hari. Hujan darah, suara takbir, dan jeritan keputusasaan bergema.
Sang Panglima Agung Rustum tewas di tepi sungai, dan itu menjadi akhir perlawanan Persia di Qadisiyah. Pasukan Persia berlarian, panji Islam dikibarkan tinggi, prajurit Muslim sujud syukur. Kemenangan pun milik Islam, bukan karena jumlah, tapi karena iman yang kuat. Rib'i tak hanya menggetarkan istana, tapi menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran menang, bukan di singgasana, tapi di medan perang. Dan kata-katanya yang sederhana kini menjadi kenyataan. Kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah semata. Demikianlah kisah Rib'i bin Amir. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.